kita sudah sebutkan nama-nama yang coba direkrut oleh Al-Hayat untuk keluar negeri dijadikan penghujat, dan kebanyakan menolak. Yang menerima untuk diberangkatkan adalah CP Kiamat Elia Myren. Tetapi Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah dimanapun berada, kita jumpa lagi bersama channel YouTube Ngopi Ngobrol Perihal Iman ya. Oke teman-teman, saya penasaran ya dengan percekcokan mereka ya, persatuan mereka ya sesama Kristen antara si Edis Sopiatul ya dengan grupnya melawan grupnya Pak Bombom, Dewi Bulan ya, atau si Dubur ini dan rekan-rekannya ya. Ini semakin kesini semakin meruncing teman-teman ya. Nah kebetulan Bang Julius naik tuh ke rumahnya si Dewi Bulan tuh, atau ke si Dewi Dubur ini nih. Kenapa sih mereka sampai ribut? Dan mereka menanyakan kronologis ya, dimana kapan si Edis itu kenal dengan Sopiatul ya. Nah kebetulan dulu ya Bang Julius HMC ini pernah menolong si Edis ketika si Edis kabur ke Singapura ya, kabur ke Singapura, ingin belajar lah, ingin sekolah lah, atau ingin apalah. Ternyata di sana menjadi gembel guys si Edisnya. Ditolonglah sama Julius buka StreamYard gitu kan ya, buka StreamYard dulu tuh di YouTube, dan naiklah si Edis. Nah habis itu si Sopiatul ini ada, dia nyimak nonton gitu kan. Kata si Julius, ayo bantulah si Edis tuh, kasihan tuh dia jadi gembel, open donasi lah. Akhirnya open donasi kan, bukan duit si Sopiatul, bukan ya, tapi dia open donasi, cari donasi ke orang-orang lain gitu kan. Akhirnya dapat 100 juta itu ya, kalau nggak salah ya, 100 juta. Senang lah tuh si Edis ya. Nah akhirnya di pertemuan pertama itu akhirnya terus berlanjut. Nah bahkan si Edis juga sempat menawarkan diri ke si Pak Uljang dulu tuh ya, untuk difasilitasi debat di Stephen Corner gitu kan. Tapi kata si Pak Uljang, emang lu siapa? Lu gak terkenal, kata Pak Uljang dulu ya. Si Edis itu dulu sampah guys, dia itu dulu hanya bahan olok-olokan kalau debat itu ya. Jadi nggak ada ilmunya sama sekali kalau si Edis. Kalau menurut saya ya, emang iya, emang kebuktian si Edis itu nggak ada ilmunya. Jangankan dulu, sampai detik ini nggak ada ilmunya. Kalau ditanya tentang Bible, nol, nggak berisi dia. Malah dia konsentrasinya nyerang gitu kan ke Islam ya, sambil nyerangnya juga membabi buta, nggak berdata, nggak berdalil gitu ya. Apa yang dipertanyakan sama dia gitu ya, paling tentang hadis-hadis yang gitu lah, lemah ya. Oke teman-teman, kita saksikan dulu nih videonya ya. Kita saksikan videonya biar tidak gagal paham. Tonton sampai habis ya. Ingat, tonton sampai habis. Apa yang terjadi di pertengahan atau di akhir video itu ini seru banget teman-teman ya. Kalian rugi kalau tidak nonton. Ya, sebelum saya putarkan videonya, jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel Ngopi ini atau Ngobrol Perihal Iman ini semakin berkembang ke depannya. Kita saksikan dulu nih. Kan Pak DJ kan, pas waktu itu aku di room siapa gitu, di Komal, kalau sekarang kan bahasanya Komal ya, ada Sofiatul waktu itu lagi banyak penggalangan donasi, untuk Al-Hayat, bla bla lah. Dia bilang kita membantu inilah, membantu itu. Pokoknya dia bacotnya gitulah, bacotnya dia banyak bantu orang. Ya, bacotnya banyak bantu orang. Jadi ku gangguin. Edis itu kasihan, gue bilang kan. Kasihan itu Edis nggak bisa pulang gitu kan. Dia nanya siapa itu Edis, baru ada yang Kristen jawabin Edis tuh gini. Ya dari situlah dia kontakan sama Edis. Ya Edis tuh pun awalnya bilang, ini siapa Sofiatul? Dia nanya ke gua, lu yang kasih nomornya. Gua bilang bukan, tapi dia memang salah satu penghujat, dan ku bilangin lah nyari lu kemarin gitu. Nah, dari situlah pertama sekali dia kontakan sama Edis. Tiba-tiba di room Kristen yang di grupnya inilah, grupnya si Sofiatul, lakukan penggalangan dana buat Edis, Artinya pesan yang ku sampaikan ya tersampaikan. Itulah kenapa Edis kalau ku gangguin, lu bisa pulang berkat gua, dia nggak bisa mengelak ya. Karena kalau aku nggak kasih tahu ke Sofiatul, kan Sofiatul nggak mungkin galangin dana buat dia, betul nggak? Ya gara-gara ku ejek gitulah, jadi Sofiatul mungkin ya udahlah, malu juga kita kalau nggak bantuin, apalagi ini Edis gitu kan. Ya udahlah dibantuin.
dibantuin dengan cara penggalangan dana, terkumpullah seratusan juta lebih. bentar, Bang Julius. Penggalangan dana, bukannya Sofiatul tuh kaya raya, dia direktur itu. Ya kalau itu nggak tahu lah ya, karena buktinya kan sampai sekarang Al Hayat juga kan penggalangan dana kan. Wah itu gue nggak tahu deh itu, karena gue bukan orang Al-Hayat sih. Loh, tapi waktu itu dia udah jadi babu, bukan ya? Nggak tahu gue lagi jadi apa dia. Nggak ngerti gue nggak ngerti gue dia jadi apa, kagak tahu gue. Ya, jadi kita kalau kagak tahu, kita nggak ngomong lah ya. Pokoknya waktu itu setahu saya dia juga belum di Amerika, masih di Indonesia si Sofiatulnya. Ya masih di itu. Cuman karena dia bacot-bacot, dia banyak bantu orang. Masih di Semarang. Ya, aku gangguin di situ. Digalang lah sama dia dananya, terkumpul seratusan juta lebih. Ingat kali aku, terkumpul seratusan juta lebih. Jadi ku gangguin Edis, cie gitu kan, dapat seratusan juta gitu kan. Edis itu senang gitu. Dari situ uang itulah dipakai sama Edis, ya keliling. Dan saat itulah kejadian dia naik ke rumah Paul Jang. Boleh tanya ke Paul Jang. Dia naik ke rumah Paul Jang nanya, bisa nggak Paul Jang bantuin untuk bisa dapat suakah di Belanda? Itu ada videonya. Di Aku UK, lupa. UK. Ya, enggak, dia si Edis itu pinginnya UK. Dia tuh pinginnya dapat UK. Dari dulu mimpi dia kalau cerita dia punya mimpi itu dia pingin tinggal di London biar bisa di itu kan, di street itu kan, ya. Corner. Biar bisa diskusi itu. Itu mimpi dia, street corner. Speaker Saya corner ya, tantangin speaker dia corner. tahun kemarin ke speaker corner, kenapa nggak datang ke speaker corner? Ini tahun Ya. depan saya juga berangkat lagi ke speaker corner. Oke, jadi dari itu mimpi, itu kan mimpi. Tapi kan dia juga inilah rasional lah, rasionalnya ya carilah siapa yang bisa bantuin. Kalau ke UK kan nggak ada jalur. Dan waktu itu kan Paul Jang lagi viral-viralnya. Jadi dia naik itu ke rumah Paul Jang, ada videonya. Dia naik ke rumah Paul Jang, bilang bisa nggak dibantuin. Si Paul Jang kampret ini karena dia anggap Edis cuman kutu kupret, diejek. Kamu siapa? Kamu nggak terkenal. Terkenal dulu dong kamu. Aku ingat kali itu. Edis sudah minta tolong, udah memelas tuh Edis. Memelas open cam minta tolong, malah digituin sama Paul Jang. Lu siapa? Oh, kamu harus terkenal dulu, harus lawan Islam dulu gini-gini. Pokoknya digituin lah. Edis dalam hati, kimbe nih. Kalau udah terkenal duluan, udah viral duluan, udah ditangkap duluan dong, malah bisa lari gitu kan. Nah, dari situ Edis nggak jadi minta tolong Paul Jang, ya, dan mungkin di belakang itu udah mulai tuh komunikasi dengan dia cari yang bisa nolongin, dan ya sama kan, baik visa Schengen atau visa Amerika kan sama, syaratnya nggak mungkin lu paspor polos tiba-tiba lu apply visa kan nggak mungkin. Jadi dia disarankan keliling-keliling dulu. Jadi dengan uang seratusan juta itu dipakailah sama Edis untuk penuhi cap paspor. Ya, untuk penuhi cap paspor biar syarat dari paspornya dapat, dan disuruh mutasi rekening lah, biasa kan kalau apply visa kan harus nampak lah transaksi mutasi rekening lu, apalagi kamu bukan karyawan kan. Jadi untuk supaya ada mutasi rekening ya dia akali lah keluar masuk uang rekening dia gimana gitu. Nah, dari situlah dia udah siapkan diri untuk keluar negeri, cuman aku nggak tahu mau kemana. Rupanya ke Amerika. Jadi dari situlah dia mulai dekat ya. Bahkan Sofiatul kan bilang juga, awalnya juga dia nggak mau ketemu Edis waktu pertama kali Edis ke Amerika. Dan aku ingat, pertama sekali Edis ke Amerika, dia kan 2 kali kan, udah ke Amerika, habis itu pulang dulu baru pergi lagi ke Amerika. 2 kali. Pertama kali dia nyampe Amerika, yang dia lakukan masuk ke Komalku, pamerin. Lihat nih, lagi di mana gitu kan, lagi di mana dia pamerin. Aku ingat kali, karena Indonesia lagi malam. Di sana kan ini baru mau gelap ya, jam-jam 9 gitu baru mau gelap ya. Jadi dia kasih nampak, wih, di mana nih Dis, gue bilang, lu lihat Jul di mana ya. Gue lihat secara cuacanya ya ini wilayah Amerika ya, Amerika atau Amerika Latin, cuman waktu itu dia di pedesaan, lagi di pedesaan gitu, entah di mana dia kan. Jadi gue bilang, wih, udah di luar Edis gitu kan. Nah, baru dia bacot-bacot, ya siap-siap ya kalian gitu kan, nah, gitu. Habis itu nggak lama kemudian dia nggak open cam lagi. Nah, ini pasti udah pulang, gue pikir udah pulang. Rupanya memang iya pulang untuk persiapkan mungkin yang mau dia jual ataupun apalah yang bisa dia bawa ke Amerika gitu. Nah, jadi memang sejarahnya seperti itu. Silakan kalian tanya ke Edis. Ya, jadi kalau Sofiatul nggak keluarkan uang pribadi, betul ya. Donatur yang keluar, orang-orang di Al Hayat yang dia gerakkan untuk nyumbang ke Edis gitu. Terus Edis sendiri juga, kalau Sofiatul kan muji ya, Sofiatul kan selalu muji, kita ini orang pelayanan loh, saya tuh dari dulu pelayanan gitu. Kalau Sofiatul saya nggak tahu dia pelayanan atau nggak di Indonesia, tapi kalau Edis fix ya,
boro-boro pelayanan, bergerejanya kagak ada, bergerejanya kagak. Di Indonesia, ya selama di Indonesia, Edis nggak tertanam di gereja manapun, nggak tertanam. Istrinya jemaat Katolik. Ya, ingat nggak kemarin Edis juga ngomong kan, iya istri saya sampai sekarang masih Katolik. Dia sendiri ngaku istrinya masih Katolik. Edis sendiri tidak tertanam di gereja manapun selama di Indonesia. Kalau di Amerika ya untuk bisa galang kekuatan, galang donasi ya mau nggak mau dia harus rajin lah keliling ke gereja-gereja Indonesia kan, dengan harapan orang-orang Indonesia di sana mau dukung dia lah. Ini binatang udah pernah naik. Tato player guys, ini binatang udah pernah naik. Itu aja sih. Harga udah mulai naik. Gini. Ya, kalau kita bicara kenapa Edis tidak bergereja di gereja bule lah kayak Tante Ija gitu kan? Kenapa dia nggak ke gereja bule? Karena nggak ada gunanya. Fungsi dia kan untuk menggalang ini donasi dari orang-orang Indonesia yang mau mendukung dia kan? Itu aja sih. Loh di gereja-gereja Indonesia Amerika juga nggak ada dukungan, makanya dia cari duitnya kan ke Indonesia. Iya, dia kan awalnya itu ingat gak yang dia nangis itu, yang dia nangis terus datangi rumah beberapa orang gitu kan. Dia mungkin di awalnya dibilang sama Sofiatul tenang nanti kamu akan didukung gitu kan. Begitu nggak didukung kan sempat nangis tuh tahun lalu waktu 17-an kan. Yang dia nangis nggak nyangka ternyata dukungannya itu kecil. nangis tai kuda itu. Iya, maksudnya mungkin dia berpikir orang akan donasi dalam jumlah fantastis ke dia. Ternyata nggak sefantastis itu. Dia harus harus lewat komal gitu. Bentar Julius, gue potong dulu. Dia sudah melakukan roadshow sampai nangis-nangis dengan alasan dia digeruduk oleh Islam. Itu loh, itu yang gue dengar di VT-nya. Iya, dia kan bacotnya gini. Saya kalau di Indonesia, ya saya kemana-mana harus pakai topi, ya harus pakai topi, harus gini, harus gitu. Dibilang hidup saya nggak tenang gitu. Lah, gimana ceritanya? Lu pertama nggak terkenal. Waktu di Indonesia kan nggak terkenal. Rumah dia aja kagak ada yang tahu. Siapa Betul. dia juga kagak tahu. Anjir. Ini kita nggak usah ngomong Edis lah. Kita nggak usah ngomong Edis. Aku nanya sama ini Sarah Ayu ya. Karena aku gangguin dia. Ci, gimana rasanya terkenal gitu kan? Enggak lah, nggak seperti itu kok. Dia bilang kan. Nggak seperti yang kalian bayangkan kalau kita keluar tuh orang kenal gitu. Saya pun juga sama. Ternyata kalau keluar ya kayak biasa. Ya kita kayak di Jakarta ini lah kita ngomong. Artis saja banyak yang keluar-keluar juga orang nggak ini kan. Nggak ngeh kalau itu siapa gitu kan. Ya biasa aja, siapa lu gitu. Muka orang banyak yang mirip gitu. Jadi nggak se-ekstrim yang kita pikirkan nanti keluar akan gini. Enggak ternyata. Ya jadi balik lagi, Edis itu siapa? Bahkan aku jamin, ini kayak Tante Ija nih ya, sempat viral sampai masuk TV gitu kan. Ya dengan mukanya yang waktu kemarin itu makan babi gitu kan. Kurasa kalau dia sekarang ke Indonesia, orang kayak anggap dia kayak cici-cici doang kayak di mall gitu. Nggak akan ada yang nyangka itu dia kok. Karena apa ya, orang tuh nggak mungkin gampang ngingat muka orang. Nggak akan gampang gitu ngingat muka orang. Kecuali muka saudaramu, orang yang kamu kenal gitu. Ini cuman orang yang masuk berita sekilas gitu. Dan dia tuh lebay-lebay kan, tujuannya ujung-ujungnya supaya kesannya dia itu kayak pahlawan. Apalagi kayak Sofiatul kan bilang, dia ini orang pelayanan. Dia dari dulu di Indonesia sudah berdebat. Kapan dia berdebat? Dia pernah hadir di acara Geraha Mualaf. Pernah hadir di acara Geraha Mualaf, ya. Dia bagian nanya gitu, dikasih kesempatan sesi tanya jawab, dia nanya, cuman gitu doang. Ya. Waktu dia nanya ada Jadi foto. cuma nanya-nanya doang. Iya, waktu itu acaranya Si Geraha Mualaf. Ayubi juga kemarin ngomong-ngomong gitu Julius. Iya, acaranya. Dia itu bukan ini. berdebat. Ya. Bukan berdebat. Dia nanya tentang Islam, udah titik. Julius, bentar gue tanya, lu dekat nggak sih sama Yubi? Dekat? Lu WA gue deh. Loh, gua aja nggak punya DM maksudnya. Lu minta sama, jangan DM. Lu minta sama si Yubi. Oh, ada ya. Yaudah. Ya. Sip. Ntar bisa lu jadiin konten. Apalagi nih? Yang dilaporkan Bobson gimana Ini bisa ceritanya jadi, tuh Yuli? ini bisa lu jadiin konten, ya. Nanti makanya Ya, siap. gua lu WA gua. Ntar lu Ya, jadiin. kalau yang dijadikan laporan sama Bang Bobson itu di tempat aku. Ya, kan dulu salah satu yang rame lah ya, roomnya kan room aku lah ya. Zaman StreamYard itu kan nggak kayak sekarang ya. Di TikTok itu ada narasumber yang bagus, cepat naiknya ya. Kalau dulu kan apa ya, memang roomnya itu aja gitu. Jadi waktu itu lagi diskusi. Dulu aku ada narasumber tetap
Ya dia namanya Lucifer, orang dari timur, bapak-bapak, orang Katolik dia, orang Katolik. Jadi Edis ngejelek-jelekin patung gitu, ngejelekin patung, terus berdebat sama si ini Lucifer ini gitu, saling debat, maki-makian lah, bukan debat jatuhnya ya, udah saling maki. Edis hujat-hujat dia, di situ Bob masuk, Bob nggak terima gitu kan, wah ini udah merusak ini toleransi gini-gini. Ya namanya pengacara kan kadang-kadang tahu sendirilah supaya ini ya engagement ya, ngejar engagement, ya udah dia bikinlah laporan buat si Edis ini, ya bikinlah laporan buat Edis, tapi juga nggak gitu di follow up, kalau mau jujur gitu, nggak gitu di follow up juga sama Bang Bobnya, karena waktu itu Edis begitu panik juga langsung mikir gimana kabur gitu kan. Jadi tujuan Bang Bob tuh ya aku bilang engagement, terus kedua ya biar si Edis ini juga agak takut gitu, dan terbukti berhasil kan, ujungnya kan dia cabut keluar gitu, ya sudah tercapai lah. Ya, ini kita masih balik lagi ke topik ya. Tadi kita sudah sebutkan nama-nama yang coba direkrut oleh Al Hayat untuk keluar negeri dijadikan penghujat, dan kebanyakan menolak. Yang menerima untuk diberangkatkan adalah CP, Kiamat, Elia Myren. Tetapi karena Elia Myren sakit, dia tidak ditolak visanya. Kiamat, gue nggak tahu kenapa, terus ditolak. Loh, tapi Kiamat, tunggu, aku mau nanya juga nih gantian. Kiamat itu kan alasannya apply pertama gagal, tapi kan visa itu bisa apply setelah setahun lagi kan, betul nggak? Ya, lu bisa apply lagi setahun kemudian kan, pas 365 hari expired. Itu masih bisa apply lagi. Waktu itu kan setelah dia ditolak, Kiamat itu disuruh jalan-jalan dulu ke negara-negara lain untuk menuin paspor sama bagusin mutasi rekening. Itu gue nggak tahu itu. Ya. Oke, dan dibilang alasan Kiamat nggak bisa pergi dan apply lagi gara-gara Bang Coki nahan paspornya, betul nggak? Gue nggak tahu itu. Ya, kopernya Kiamat yang Ya udah, isinya ntar tuh itu ijazah gua dia. ngomongin. Enggak, itu ntar gue omongin ke. Itu nanti diomongin sama Tante Ija. Oh, Ya. siap. Yang jelas, waktu itu di tempatnya Pak Bom sudah ada pengakuan dari ini nih, Ray, ya, itu udah jelas kok di situ, ya. Tapi nanti lebih jelasnya Tante Ija lah, ya, menjelaskan. Jadi orang-orang ini gampang sekali Pokoknya ya. siapa yang nanya-nanya soal tasnya Kiamat, tanya sama gue. Ya, tanya sama gue. Siap. Yang lucunya, yaitu Kiamat ini apa ya? Udah ketahuan lu masih, oh siapa itu Victoria Alda? Mamanya aja udah bilang ini Alda. Suaranya semua, muka-mukanya dan foto-fotonya juga ada di rumah dia. Memang lucu tuh anak. Ya kalau gue emang nggak kenal sama orang ini, dan pergerakan yang begini-begini gue kagak mau tahu ya, karena waktu itu gue kan masih ada WFM. Nah di WFM itu fokusnya adalah iman Kristen. Jadi materi-materi yang kita berikan itu untuk menguatkan iman Kristen, ya, tidak mencetak apologet dan tidak mencetak penghujat. Biarlah saya saja yang menjadi penghujat. Julius tahu itu gue penghujat. Iya. Ya secara iman kita musuh. Ya kan, Julius ngomong gue si Dewi Dubur, si Monyong, gue kagak peduli, ya kan? Karena bagi gue gini Julius, bagi gue gini Julius. Lu kalian semua mau ngomong apapun soal gue, selama kantong gue nggak kejepit kagak peduli gue, ya. Lu udah tahu tuh moto gue, selama kantong gue kagak kejepit, kagak peduli. Selama tidak mengganggu rekening gue, investasi gue, kagak peduli. Apalagi tidak mengganggu pensiunan gue, kagak peduli gue. Gue mau tanya sama lo Julius, lo kan orang Islam ya kan? Lebih terkenal mana, Sofiatul atau si Dubur ini? Jadi kalau kita bicara ini ya, di ranah diskusi, ya Sofia tuh lebih terkenal, tapi kan ranah diskusi ini cuma berapa persen lah dari penduduk di Indonesia. Sedangkan Dubur ini kan umum gitu kan, dia masuk TV soalnya. Sama kayak teman-temanku gitu, teman-temanku tuh tahu Paul Jang, tahu Saipudin gitu, tapi Edis tuh sampai detik ini juga masih banyak yang nggak tahu gitu. Jadi terkenal di medsos itu kan, ini penonton kita kan orangnya itu aja, betul nggak? Penonton diskusi itu kan orangnya itu aja, mutar-mutar di situ-situ aja. Jadi beda ruang lingkupnya gitu, ya.
Sama kayak si KC juga ya. KC mungkin dulu terkenal, tapi terkenalnya juga ya gitu-gitu aja. Kalau dibilang yang dikasih makan tai sama Irjen Napoleon, oh baru orang tahu. Oh itu ya, tahu-tahu pernah dengar beritanya gitu. Jadi kalau dubur, ya mungkin orang akan lupa mukanya, tapi orang akan ingat beritanya. Ada orang ya yang di Amerika makan daging babi, ya cara halal itu pasti orang kenal. Tapi kalau dibilang dikasih mukanya, kurasa orang lupa. Kenal nggak ini? Pasti orang lupa. Tapi kalau dibilang beritanya, orang akan ingat. Tapi kalau Sofiatul, Lu tanya orang nggak Dewi akan tahu. Bulan pasti tahu deh Dewi Bulan. Ya, jangan Iya, Tante tapi Ija. kadang orang lupa. Ija mah beda. Iya, tapi orang akan lupa juga Dewi Bulan itu siapa gitu. Tapi kalau diingatkan dia makan babi, orang ingat. Orang akan ingat. Gitu. Jadi memang skalanya itu Jangan karena lupa beritanya lagi, jangan nasional. lupa. Gue nantangin Allah juga lo ya. Ya. Masuk Jadi kalau lingkungan kita juga. bicara beritanya itu skalanya nasional. Kan skala nasional kita bilang lah 5% yang tahu udah berapa gitu. Kalau dunia debat oke lah, lu 40-50% orang dunia debat tahu lu, tapi berapa sih jumlahnya gitu kan? Jadi memang ruang lingkupnya beda. Kalau ya Tante Ija bisa dibilang lebih terkenal kalau kita bicara jumlah orang yang tahu dia ya. Itu karena sensasi dia kemarin satu itu gitu. Kecuali waktu dia nginjak Quran itu beritanya nasional, mungkin Sofiatul lebih terkenal mungkin ya. Itu yang Kalau itu dia mau. diberitakan. Nah, kalau diberitakan yang di dia TV mau. One, diberitakan di SCTV, di semua berita mungkin gitu. Ya itu. Nah gitu teman-teman. Jadi si Edi sama Sofiatul ini kerjasama sekarang menjadi penyesat. Kerjasama menjadi penyesat. Betul apa yang dikatakan Julius ya. Si Edis waktu di Indonesia tidak bergereja. Nggak ada satupun gereja yang menampung si Edis, atau si Edis tidak bergereja di gereja manapun di Indonesia. Karena apa? Karena mungkin ya si Edis ini ngapain, kata si Edis, ibadah lah. Toh Yesus aja bukan Tuhan. Emang iya, si Edis selalu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan ya teman-teman. Jadi si Edis sama Sofiatul ini kerjasama untuk mengumpulkan para penghujat yang ada di Indonesia, ditarik ke Amerika. Banyak itu yang udah terdaftar. Yang udah terdaftar itu ada si siapa, CP, terus si Elia Meron, terus si Kiamat. Cuman si Elia Meron sakit. Kalian tahu sendirilah sakitnya si Elia Meron. Komen aja di bawah ya, di kolom komentar ya, sakitnya apa sih si Elia Meron ini. Nah terus Kiamat ini paspornya itu dicekal, jadi dia nggak bisa lari ke luar negeri kecuali nunggu 1 tahun lagi gitu ya. Nah terus ada lagi si anak Batak, sampai si anak Batak selalu apa namanya bikin live ya, anak Batak go internasional. Wah lucu ya. Si anak Batak go internasional. Nah itu si anak Batak juga sempat ditawarin oleh grupnya Sofiatul ya sama si Edis untuk lari ke luar negeri. Di sana ngapain? Bukan kerja guys, bukan kerja di sana, tapi ngehujat. Cuma si anak Batak ini lagi bermasalah dengan kasus hukumnya yang kemarin baru keluar dari penjara ya. Dia masih wajib lapor selama 6 bulan kalau nggak salah ya. Nah di sini nih kita harus jeli di sini teman-teman, apa yang harus kita lakukan supaya si anak Batak ini tidak lagi melakukan hal yang sama, yaitu menghujat ke Islam. Tapi dia akan melakukan. Kalau dia lari ke luar negeri, pasti dia akan melakukan. Nah kita harus gimana teman-teman? Harus gimana? Saya minta pendapat kalian semuanya ya, tolong di kolom komentar ya. Nah di sini masa kita harus diam aja sama orang-orang yang kayak gitu? Dia selalu bilang go internasional, akan pergi bersama si CP, Kiamat, Elemarion ke Amerika, ditampung oleh Sofiatul dan Edis. Jadi Sofiatul dan Edis ini pengepul penghujat guys, pengepul penghujat. Di sisi lain si Edis sekarang lagi ribut tuh sama si Ferdinand, seorang pengacara terkait kasus pelaporannya kepada Rudy Yohanes sama si Robert atau si mata pisau. Ini lucu ya teman-teman ya. Jadi sesama mereka aja, mereka saling berantem, mereka saling serang gitu ya. Apalagi sekarang timbul masalah baru, masalah donasi beras ke NTT gitu ya. Jadi donasi beras aja dikorupsi, donasi buat bencana alam aja sama mereka dikorupsi. Coba gila nggak tuh? Gila teman-teman. Apa yang kayak gitu masih kalian dukung? Kalian masih mau mendukung orang-orang yang kayak gitu? Orang buat bencana alam aja dikorupsi sama mereka. Parah ini, parah.
Pantesan grupnya si Bom Bom benci banget ke grupnya si Edis. Wah, ini emang kebuktian ya. Dia ngumpulin donasi buat bencana alam, untuk beli beras, dikorupsi duitnya. Waduh, gila. Parah-parah ini. Untung kita Islam ya teman-teman ya. Jadi Islam itu dijauhkan dengan segala macam hal seperti itu. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak buat atensinya atau dukungannya. Jangan lupa ya, bantu like, comment, subscribe, dan di-share ya, biar channel Ngopi ini semakin berkembang ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.